Hai semua pemirsa Yerwi Project, hari ini Yerwi hadir bersama seorang praktisi sekaligus akademisi. Beliau adalah praktisi dari komunitas belajar Desa Belajar Bali, Bali. Batu Nisan. Inilah dia Bapak Wayan Arif. Ya. Swastiastu Bapak. Swastiastu, Pak Eri. Ya, sapunapi atur. Baik dan sehat, kita semua merasa lebih nyaman dan dalam kondisi yang baik lah. Ya. Nah, Bapak selaku kita nih ingin tahu seputar aktivitas Bapak di literasi akar rumput. Iya, benar, gerakan literasi akar rumput. Kenapa membuat komunitas ini, Pak? Ya, saya merasa literasi sangat penting. Karena dan kalau seseorang itu memiliki kemampuan atau keterampilan literasi, maka dia bisa mendapatkan pengetahuan dan sesungguhnya dia bisa belajar sendiri dari berbagai buku bacaan. Itu yang mendasari, karena memang sepanjang peradaban literasi itu menjadi hal yang sangat penting bagi manusia. Nah, awalnya gimana Pak? Apakah langsung begitu muncul? Karena yang lihat di Facebook nih, terutama yang mengikuti aktivitas Bapak, daerahnya sangat asri, terus penataannya dengan batu bata dan sebagainya. Nah, kenapa bisa mengambil di daerah Batu Musel? Sebenarnya kan karena bermula dari kesadaran saya seorang guru, pendidik. Saya kerja di Undiksa sebagai dosen, tapi esensinya saya adalah guru. Lalu saya berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk daerah lingkungan saya, desa saya tinggal, di samping mengajar secara formal. Karena itu saya akhirnya memikirkan di desa. Mungkin desa akan lebih membutuhkan saya atau membutuhkan ide-ide yang bersifat baru, maju, berpandangan ke depan. Nah, itu yang mendasari. Sebagai tanggung jawab sosial aja sebenarnya. Itu sebagai tanggung jawab sosial. Mengapa perlu tanggung jawab sosial? Karena kita kan hidup dari lingkungan itu dan kita mencoba dalam kapasitas yang kita bisa, itu yang harus dilakukan. Itu. Berarti sebagai akademisi juga harus sebagai praktisi, Pak ya? Iya. Di situ kemudian saya bertemu dengan berbagai persoalan pendidikan yang tidak diketahui oleh para birokrat, para pejabat di kantor-kantor yang di kabupaten, di provinsi, dan bahkan di pusat. Jadi ada yang terlupakan dan ada yang terlewatkan. Apa itu Pak yang terlupakan? Yang contoh yang terlupakan adalah guru ya, pendidikan anak itu tidak baik di desa-desa. Dan tidak baiknya itu karena berbagai faktor, diabaikan, karena ketidakmengertian orang tua, dan orang tua merasa sudah cukup, apapun kondisi yang ada itu yang terbaik. Tetapi saya melihat, karena saya bisa membandingkan dengan keadaan di luar, itu justru masih menimbulkan banyak persoalan pendidikan, kemanusiaan, kebudayaan, tetapi itu tidak dipahami oleh para pejabat pendidikan, para bupati dan lain-lain, atau para pemimpin lah. Itu. Oh, berarti setelah adanya komunitas ini justru Bapak ketemu bahwa di lapangan itu banyak masalah, Pak ya? Banyak masalah dan itu dilupakan. Dilupakan. Ya. Nah, berarti menjadi PR ya. Semua Pak ya, agar untuk diingat kembali bahwa masalahnya harus dituntaskan kan gitu. Iya, karena kan memang orang akhirnya ikut-ikutan melupakan. Itu makanya saya kebetulan ada tempat rumah yang saya bangun kurang lebih di tanah 17 are, cukup luas menurut ukuran kami di desa, dan orang Bali tidak ada tanah untuk pekarangan. Dan disitulah saya pakai untuk kegiatan ini. Nah, kegiatan yang memang pendidikan berbasis desa dan berbasis lingkungan itu. Ada juga alasan lain mengapa di rumah gitu. Kenapa? Karena menurut saya rumah orang Bali hanya berfungsi untuk yajna, upacara, dan rumah tinggal lah. Ya. Tetapi rumah orang Bali itu tidak berfungsi sebagai tempat pendidikan. Saya memfungsikan rumah untuk itu. Oke, berarti selain sebagai rumah tinggal juga
sebagai tempat untuk belajar. Belajar dan ada aktivitas pendidikan dan berciri literasi banget karena di mana-mana ada tulisan, ada buku dan secara rutin sebelum pandemi itu saya melakukan kegiatan literasi. Ternyata itu akhirnya membuat saya dikenal di banyak kalangan. Iya, benar Pak. Gitu. Oke, nah tadi Bapak kan mau bilang di desa. Kalau kendala dulu Pak, kendala yang ditemui di awal seperti apa Pak? Apakah Bapak langsung menyampaikan ke warga, mereka langsung datang atau ada hal-hal yang jangan harap kita dipercaya. Jadi kendala pertama adalah warga desa itu tidak percaya dengan saya, dengan apa yang saya lakukan. Karena itu mereka menonton. Dan ketika mereka menonton, mereka sebenarnya apatis. Kalau kita berhenti, maka kita sudah gagal. Maka langkah pertama adalah melawan sikap apatis masyarakat itu dengan bergerak sedikit demi sedikit sampai kita benar-benar mendapat perhatian. Nah, setelah saya mendapatkan perhatian, barulah mereka mulai mengakui itu. Kendala kedua, masyarakat desa atau para pejabat desa itu merasa tidak rela kalau ada inovasi, pembaruan, kegiatan-kegiatan pembangunan yang inovatif dilakukan bukan oleh mereka. Itu jadi saya memang kelihatannya dipuji, disupport, tetapi tidak ada tindak lanjut. Karena itu sejak awal saya sudah berpikir bahwa saya akan bekerja dengan orang-orang yang mau. Dan saya tidak memaksakan siapapun, termasuk pemerintah desa, untuk mengakui, menyupport, dan lain-lain. Jadi tetap berjalan sendiri di akar rumput. Nah, sekarang gimana kondisinya Pak? Kita kan bicara sebelum pandemi ini. Apakah rutin setiap minggu dilakukan atau setiap hari apa? Terus bagaimana setelah itu anak-anak itu adakah perubahan? Ya, saya meyakini ya, kegiatan literasi itu harus dilakukan bertahun-tahun. Tidak mungkin sekali dilakukan akan cepat menunjukkan hasil, tidak. Karena itu saya tidak menuntut hasilnya secepat ini, tetapi paling tidak pengalaman itu akan dia baru terima hasilnya setelah 6 tahun, 10 tahun kemudian. Selama rentang waktu itu, kesempatan saya bergerak dan bergerak dengan betul-betul sumber daya sendiri. Iya, kemampuan, fasilitas, apapun itu saya lakukan sendiri. Ya. Itu swadaya Pak ya? Ya, jadi ketika banyak yang bertanya, ini dana dari mana gitu kan? Saya selalu katakan, kami punya tempat tidur untuk keluarga, kami punya rumah untuk keluarga, kami punya nasi sedikit untuk keluarga, dan itu kami makan bersama. Jadi apa yang konsepnya berbagi, apa yang saya punya rumah itu boleh dipakai tempat tinggal oleh siapapun yang datang. Rumah itu boleh dipakai untuk bermain siapapun yang datang. Karena itu di rumah saya itu dengan konsep berbagi itu tidak ada ruang-ruang privasi. Jadi semua anak bisa masuk ke dapur, tamu bisa masuk ke dapur, membuat minum sendiri dan lain-lain. Seperti itu. Oke, berarti itu ibarat sebuah konsep rumah pribadi tetapi publik Pak ya? Iya, tidak ada itu. Kamar tidur kami, keluarga sering dipakai tidur oleh mahasiswa misalnya. Kamar mandi, tidak ada privasi juga, siapapun boleh menggunakan itu. Oke. Nah, Bapak kan sekarang di literasi itu Pak sebenarnya kan di bawah ini kalau yang melihat juga bahwa literasi itu konteksnya hanya membaca dan menulis. Nah sebenarnya esensi dari literasi yang benar-benar literasi itu seperti apa? Sebenarnya itu adalah manusia pembelajar, literatus. Tetapi kan dasarnya agar kita menjadi manusia pembelajar itu adalah membaca.
itulah jendela dan jalan. Tapi kalau itu nggak pernah terjadi manusia pembelajar. Jadi kita tetap tidak pernah memiliki kapasitas pengetahuan yang bertambah. Iya. Berarti pada dasarnya literasi itu adalah membaca, oleh dibilang itu Pak ya. Membaca sebenarnya, dan nanti memang tingkatannya menulis, tetapi membaca itu hanya pintu awal. Pintu awal. Nah, setelah kita punya pengetahuan, maka pengetahuan itu akan mengubah pandangan kita, mengubah perilaku kita, membuat kita melakukan sesuatu tindakan, menghormati orang misalnya, diam atau sebaliknya berpendapat, itu semua kita dapatkan dari proses membaca. Itulah pentingnya literasi. Tanpa membaca tidak mungkin terjadi belajar itu. Oke, membaca itu adalah pintu awal ya Pak ya. Iya. Pintu awal menuju pengetahuan selanjutnya, bahkan bagaimana menerapkan pengetahuan itu dalam kehidupan. Iya, iya. Bapak kan sekarang bagaimana cara Bapak di tingkat mahasiswa mungkin cara mengajak peserta didik atau mahasiswa atau guru-guru agar mau menekuni literasi ini Pak? Saya sudah berhenti sebenarnya mengajak, tetapi saya mengundang mereka untuk datang, melihat sendiri dan mengalami sendiri. Saya paling saya hanya bercerita tentang apa yang saya lakukan melalui media sosial dan melalui forum kalau saya diundang untuk menjadi penyaji atau narasumber. Justru setelah itu mereka ada keinginan untuk datang dan untuk kontak dengan saya. Nah begitu, maka masyarakat itu kan sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri pertama sebelum ada orang berhasil. Harus ada contoh dulu Pak. Ada contoh. Nah ketika ada contoh, dia ingin meniru. Makanya banyak teman-teman yang mengatakan, oh Bapak menginspirasi gitu. Ya saya berpikir positif. Artinya apa yang saya lakukan itu mungkin mengetuk hati orang. Bahwa oh iya ya bisa ini dilakukan. Itu kan. Jadi sana. Dan akhirnya saya keberhasilan apa yang saya lakukan belum tampak di masyarakat, tetapi pengakuan masyarakat di luar desa, di Indonesia, di kalangan komunitas itu sudah ada Pak ya. Ya makanya saya kan banyak sekali menerima undangan sebagai narasumber itu karena mereka menghubungkan saya dengan gerakan saya gitu, bukan sebagai dosen. Oke, Bapak lebih terkenal sebagai penggerak komunitas belajar desa belajar ini di tingkat akar rumput. Di akar rumput itu yang membuat saya banyak menarik perhatian orang ketimbang sebagai dosen. Itu dan masyarakat akhirnya kan banyak yang tahu saya di luar masyarakat desa. Ya. Tidak baru percaya, baru sadar ketika saya hadir misalnya di Bali TV untuk wawancara, dibaca di koran, tiba-tiba ada orang datang dari mana gitu menanyakan tempat saya. Jadi itu menjadi kejutan-kejutan pengakuan, walaupun mereka masyarakat itu ya kita tetap berpikir positif, mereka mengakui. Jadi dia tahunya dari pihak luar gitu, Erik. Oke. Nah dengan kata lain perjuangan Bapak sampai sekarang meniti ini kan boleh dikatakan tanda kutip berdarah-darah gitu. Ya. Tapi kan ya dianggap wajar sih. Oke. Padahal kelihatannya mungkin mudah ya, tetapi proses yang Bapak lalui untuk mendapat sebuah pengakuan bahkan kalau Bapak berhenti kemarin justru tidak akan dikenal. Iya, itulah. Itulah persoalannya. Tidak akan kita dikenal dan saya memang berpikir tidak perlu melakukan hal besar, tapi melakukan hal kecil, intensif, terus-menerus. Dan memang kota itu sudah ada yang mengawasi dan mengolah. Tapi ada wilayah-wilayah Indonesia yang dekat dengan kita yang terlupakan. Karena itulah saya ke sana, ke desa kelahiran saya, dan juga
Dari desa itu saya bergerak ke sekolah-sekolah di sekitarnya, membina hubungan. Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru, walaupun susah masuknya gitu. Oke. Nah, selain Bapak bercerita ketika ada yang datang, kemudian Bapak bercerita, nah bagaimana gerakan Bapak untuk menemukan guru-guru mungkin yang bisa diajak bekerja bersama? Itu susah di sana memang, sangat susah, dan banyak guru yang mendukung, iya Pak ini apa bagus, nah, tapi actionnya tidak ada dengan berbagai alasan. Tapi saya bertemu dengan beberapa guru yang baik, itulah yang saya ajak dan saya bina dan saya kerja dengan baik dengan itu. Misalnya di SMP 1 Pupuan ada Ibu Mulyati, di SMP 4 Pupuan itu ada Bapak Kertiase, lewat di situ saya masuk. Ya. Jadi harus ditemukan dulu 1-2 orang yang pas. Kalau kita menginginkan semua tidak bisa. Berarti ibaratnya semua itu adalah proses, Pak. Sangat proses. Oke. Terakhir, Pak. Ya, closing statement Pak yang bisa Bapak berikan untuk memotivasi teman-teman di sisi guru semua siapapun untuk meningkatkan gerakan literasi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Eri atas kesempatan ini. Saya dipilih dalam salah satu sesi atau episode channel Anda. Saya hanya ingin menegaskan bahwa literasi itu sangat penting bagi manusia. Sudah dibuktikan oleh sejarah. Dan literasi itu tidak bisa dibentuk dalam hitungan bulan dan tahun. Literasi itu hanya boleh kita lakukan terus-menerus dengan baik, dan hasilnya baru kita lihat 6 tahun atau 7 tahun kemudian. Karena itu, yang terpenting dari literasi adalah menjaga motivasi kita, dan itulah yang akan membuat kita menjadi literat, menjadi insan yang literatus atau insan pembelajar. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Jadi demikian, literasi itu harus dijaga motivasinya agar kita bisa menjadi orang yang literatus gitu Pak, kurang lebih. Ya. Oke, baik teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Dr. Wayan Ardike. Terima kasih Bapak. Ingat jangan lupa untuk memberikan feedback agar channel ini jauh lebih baik lagi. Bye bye.